Kader Muda Hidayatullah di NTT. Kemudian Dr. Ahmad Atang, MSc. Nampaknya beliau ini adalah referensi, apa istilahnya itu, narasumber favorit berbagai media yang ada di Kota Kupang. Subhanallah. Jadi pada dasarnya di malam ini saya mendapatkan banyak pelajaran dan mohon izin kepada para senior untuk bisa ikut ya belajar bagaimana meneropong ya 2024. Nah, kata yang menarik adalah ketika kita meneropong sesuatu, maka kita berkehendak untuk mengetahui sesuatu yang kemudian menentukan tindakan kita. Biasanya kalau Ramadan sudah mendekati 27, 28, nah itu kita sudah harus meneropong hilal ini kan. Karena hilal para ini senior nanti akan berkaitan dengan kapan 27, jatuhnya 28, Lebaran nah itu dan juga kita sudah harus uang THR kan seperti itu. Nah, kalau kita melihat politik atau memandang politik 2024 atau peradaban kalau di tema ini, tapi saya cukup sependapat dengan Haji Puageno bahwa 2024 ya sudah identik dengan helatan besar bangsa Indonesia, apalagi kalau bukan politik. Nah, sebelumnya kami juga sempat mengadakan webinar dengan narasumber Prof. Din Samsudin bahwa penting bagi umat Islam ini menyadari akan strategisnya politik. Dan menurut Hidayat Nur Wahid yang kemarin juga mengisi webinar Pemuda Hidayatullah, politik itu bukan berarti partai politik ya. Politik adalah segala sesuatu yang memungkinkan warna dan arah kebijakan itu bisa kita ikut andil di dalamnya. Jadi penting sekali umat Islam itu mengerti tentang politik. Dan politik ya dalam arti yang luas itu bisa siapa saja. Bisa masyarakat, bisa pemuda hidayatullah, bisa pesantren, bahkan bisa sosok pribadi itu sendiri. Nah, apa yang penting untuk kita lihat ya dalam konteks saat ini menuju 2024? Pertama, kita sudah harus mengerti bahwa kita adalah orang yang secara politik harus memiliki warna. Kedua, pengaruh. Dan yang ketiga adalah keteladanan di dalam memanage kehidupan masyarakat kita. Dan itu bisa dilatih dari keberadaan kita saat ini. Yang kedua, ya, apa yang penting ya ketika umat Islam kehidupan masyarakat politik kita. Biasanya dan itu kita bisa dilatih oleh pemberitaan media dan itu cenderung kurang merangsang pikiran kita untuk bagaimana memandang politik secara lebih cerdas, secara lebih visioner. Ya biasanya statement diulas kemudian muncul statement baru. Kira-kira begitu. Nah, ini maka penting juga peran para tokoh termasuk media untuk bagaimana menggali pikiran-pikiran besar politisi itu sendiri, dan masyarakat juga harus bisa memilah dan mengolah informasi. Kira-kira statement dari sebuah tokoh, dari seorang tokoh, dari seorang politisi yang memang tidak memberikan nilai tambah bagi kita untuk menjadi masyarakat yang lebih cerdas secara politik, itu ya sebaiknya kita nggak perlu ulas terlalu panjang. Karena sayang waktu dan umur serta energi kita. Nah, apa yang penting kita lakukan saat ini? Pertama, kita harus memiliki gagasan dan penguasaan sejarah. Jadi kalau kita ingin 2024 itu berubah, mulai saat ini kita harus tahu, ya, apa yang sebenarnya menjadikan Indonesia ini akan lebih baik. Ini adalah gagasan. Dan apa yang menjadi sebab kenapa Indonesia saat ini seperti sekarang? Ya tentu saja kita bisa katakan bahwa saat ini tidak semua publik itu puas atau merasa layak hidup di negeri yang dipenuhi oleh sumber daya alam yang begitu luar biasa. Kenapa itu terjadi? Nah, ini harus kita sering-sering ulas untuk kita kemudian jadikan sebagai referensi menata kembali pandangan, pikiran, dan gagasan kita untuk 2024. Nah, tanpa itu, maka kita akan terus dikendalikan oleh sesuatu yang berada di luar diri kita. Nah, kemana masyarakat kita, kemana pemuda kita? Di sini penting sekali gagasan itu. Bahkan, ya, sebuah perubahan itu tidak akan terjadi kalau tidak didasari oleh sebuah gagasan yang kuat. Jadi, mari jadikan apa yang terjadi yang telah
memberi warna dalam pentas sejarah Indonesia, termasuk pada era reformasi ini sebagai sebuah data untuk kita menyusun sebuah gagasan yang lebih progresif dan beradab. Yang kedua adalah ya penguasaan sejarah itu juga sangat penting. Kita mesti mengerti bahwa peran umat Islam di dalam membangun bangsa ini sangatlah strategis. Bahkan kita bisa sebut bahwa pengorbanan terbesar untuk tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia itu juga dilakukan oleh umat Islam. Mulai dari hadirnya Host Cokro Aminoto sebagai tokoh bangsa, kemudian Muhammad Nasir yang menjadikan Indonesia selamat dari katakanlah negara federasi sehingga menjadi negara kesatuan Republik Indonesia tetap seperti ini, itu juga peran-peran strategis tokoh-tokoh politik Islam. Nah, ini penting sekali. Yang kedua, kita mesti memiliki kiprah di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara. Jadi kalau kita berbicara politik 2024, kita harus memastikan diri kita ini memiliki nilai manfaat bagi masyarakat. Jika tidak, ya siapa ya masyarakat yang mau mendengar orang yang tidak memberikan manfaat bagi kehidupan mereka? Politisi yang hadir di dalam partai politik kemudian masuk di dalam kontestasi pemilu adalah orang yang memang secara rigid itu punya strategi bagaimana dirinya bisa terpilih. Lantas bagaimana masyarakat sipil ya, masyarakat sipil seperti kita, pemuda misalnya atau dai bisa melakukan itu? Kita harus mempengaruhi mereka dari sisi gagasan dan arah atau warna politik itu sendiri. Kapan itu pemuda misalnya atau dai bisa melakukan itu? Dan setidak-tidaknya kiprah itu adalah apa yang kita berikan sebagai sebuah manfaat bagi masyarakat. Akan sangat baik kalau pemuda Hidayatullah misalnya dan kaum muda di Muslim di NTT khususnya itu bisa mewarnai media-media termasuk media sosial dengan gagasan-gagasan yang secara naratif kemudian secara langsung bisa membawa perubahan dan kesadaran masyarakat kaum muda kepada politik itu sendiri. Itu dua hal yang penting untuk dilakukan ketika kita meneropong 2024. Nah, kalau 2 poin minimal ini tidak dilakukan, maka sebenarnya kita hanya pandai ya mengulas politik tapi tidak pernah bisa mengagendakan ya politik masa depan yang lebih cerah seperti yang kita dambakan, seperti yang kita inginkan. Nah, lantas apa yang kita mesti baca selanjutnya? Politik Indonesia itu sendiri. Masih kuat dugaan akan praktek ketidakjujuran, moral yang minus, bahkan bisa dikatakan curang. Indikasinya sudah bisa dipahami tanpa harus dijelaskan. Ini artinya apa? Masyarakat, pemuda, tokoh-tokoh publik hari ini harus terus menginjeksikan nilai-nilai moral, kejujuran, termasuk di dalamnya adalah ketika berkontestasi di dalam pemilu atau mengikuti atau menjadi partai politik atau bahkan ketika kita ingin menjadi sosok yang bisa berpengaruh secara politik. Nah, ini penting sekali. Kemudian rakyat belum menjadi subjek, ya bisa karena rakyat sendiri yang belum sadar atau sistem yang katakanlah tanda petik menjauhkan rakyat ya dari kesadaran politik. Ini berarti proses edukasi harus berjalan terus. Dakwah-dakwah kita harus juga memasukkan unsur-unsur atau nilai politik ya bukan dalam rangka untuk kemudian seperti pemilu ya kampanye ya, tentu saja beda ya edukasi dengan kampanye itu jauh sangat berbeda. Kalau kampanye kan pilih saya nanti begini kan begitu. Kalau edukasi bahwa sebuah kebijakan itu akan mempengaruhi harga beras, sebuah kebijakan itu akan menyebabkan tarif dasar listrik naik atau turun gitu ya. Nah, kita berharap suatu saat atau di 2024 itu pengumumannya pagi-pagi sekali tarif dasar listrik turun. Nah, itu kan gembira rakyat, ya kan? Pagi-pagi pada saat mau sekolah disampaikan bahwa sekolah gratis bagi seluruh rakyat Indonesia, ya, dari SD sampai perguruan tinggi misalnya. Nah, itu yang kita harapkan. Dan disampaikan bahwa sebuah proses panjang, ya, militansi pemikiran dan juga keteguhan di dalam perjuangan untuk menjadikan rakyat kita tidak lagi sekedar menjadi objek, tapi juga tampil sebagai subjek. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana kondisi 2024 melihat 2020 yang demikian dinamis ya. Ini kalau kita lihat ya 2020 ada dinamika baru
dan di sini tema ini menjadi sangat relevan. Akankah berpengaruh besar terhadap perubahan politik atau wajah politik bangsa Indonesia dalam arti yang luas di 2024? Pertama, kita melihat bahwa partai pemenang dan koalisi tampak seakan kehilangan keseimbangan dalam komunikasi dan arah kebijakan politik dengan kepentingan rakyat. Kita lihat bahwa tradisi atau kultur di Indonesia, partai pemenang atau koalisi itu cenderung akan kalau bahasa positifnya itu superior gitu ya. Tetapi kadang terlampau superior sehingga kurang memberikan ruang untuk aspirasi publik diakomodir seperti itu. Nah, inilah yang terjadi. Kalau kemudian partai-partai politik ke depan dengan ambisi kemenangannya masih ingin berkarakter seperti ini, maka 2024 Indonesia tidak akan ada perubahan. Dalam kata yang lain, ya, edukasi kepada para fungsionalis ataupun kader partai politik itu juga penting dilakukan agar orientasi mereka di dalam berkiprah di dunia politik itu betul-betul memiliki ruh, ya, ada visi, dan tentu saja dilandasi oleh sebuah niat dan tujuan yang mulia. Nah, saat ini kita sangat kesulitan untuk melihat partai-partai yang konsisten. Ya, kita mungkin bisa sebut sendirilah partai mana yang kemudian memiliki konsistensi tinggi di dalam membela hak-hak rakyat. Dan yang ketiga, ya, dalam konteks yang lebih luas juga ada perjuangan peran ormas Islam dalam gerbong politik yang semakin katakanlah dipinggirkan gitu ya. Seperti Muhammadiyah. Muhammadiyah ini kan biasanya dia diakomodir oleh negara atau pemerintah di Kemendikbud, kemudian NU di Kementerian Agama, dan pada 2020 ini kita tidak saksikan itu. Ini berarti tantangan politik umat Islam, terkhusus ormas Islam, itu sangat jelas. Nah, ini harus menjadi sebuah catatan serius agar 2024 ya hal-hal yang seperti ini bisa lagi dilakukan, diperankan oleh umat Islam dalam setidaknya dalam perwakilan ormas Islam itu sendiri. Nah, tapi sisi yang menarik saat ini di era media sosial, terutama YouTube, itu semakin banyak ya tokoh-tokoh publik yang hadir di channel YouTube yang kemudian memberikan edukasi dan pencerahan politik kepada masyarakat. Saya pikir ini juga sebuah keuntungan di era digital ini bagi kaum muda dimanapun juga, dengan cara menjadikan YouTube itu sebagai sebagai salah satu cara untuk mendapatkan sumber referensi pencerahan politik, karena tema-tema politik itu tema yang sangat luar biasa, bombastis, banyak yang tertarik dan terus diulas. Tapi kalau sekedar diulas terus, tidak melakukan sesuatu, termasuk membangun kesadaran sehingga wujud gagasan, ya saya pikir ini adalah hal yang kemudian tidak mungkin mendatangkan kekuatan apapun. Nah, ini sisi yang menarik yang harus bisa dijadikan sebagai media bagi kita untuk mengangkat kecerdasan dan moral kita di dalam memandang politik. Nah, akibatnya masyarakat semakin melek dengan isu-isu politik, ya. Mereka semakin tahu, mereka semakin sadar. Bahkan kemarin ada saudara saya yang ada di pedalaman Kalimantan Timur itu bercerita bahwa masyarakat mengatakan bahwa kapan situasi ini berakhir adalah ketika kita mau mengakhiri. Wah, ini luar biasa. Ini pendapat orang di desa ya, orang di desa yang tidak tersentuh internet, tapi ketika ditanya kapan situasi gonjang-ganjing dan seterusnya, politik dan seterusnya itu berakhir, ketika kita mau mengakhiri. Kapan itu bisa diakhiri? Ketika kita memang memiliki kesadaran, kesamaan visi, dan kekuatan barisan. Nah, kekuatan mana yang akan menyatukan? Ini PR ya. Kekuatan mana yang akan menyatukan dan menjadikannya sebagai barisan yang kokoh di dalam mengubah kondisi bangsa melalui pemilu 2024? Ini tantangan. Siapa yang hadir? Siapa yang akan menjadi magnet power? Siapa yang akan tampil sebagai nahkoda? Ini juga penting. Mulai dari lingkup daerah, wilayah, sampai nasional, harus ada pihak yang kemudian dapat menjadi katalisator ya, atau menjadi magnet power, sehingga masyarakat ini terhimpun kekuatannya, terhimpun dan terarahkan, tercerahkan. Itu. Karena pada saat yang sama, bahwa masyarakat cerdas semakin mengerti politik, itu iya. Tapi namanya rakyat, namanya umat, itu adalah kekuatan besar, tapi dia cair, mudah untuk dibelah-belah, mudah untuk kemudian dijadikan
tidak terkonsentrasi kekuatannya, sehingga walaupun besar, ya seperti kata Nabi, dia seperti buih saja, tidak memiliki daya gelombang yang kuat, apalagi bisa menghadirkan dorongan perubahan. Nah, ini yang penting untuk kemudian kita harus hadirkan. Nah, siapa tahu nanti para peserta diskusi inilah yang dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, itu bisa menjelma menjadi sosok-sosok yang bisa menguatkan kesadaran publik, arah dan gerakan serta gelombang publik untuk Indonesia 2024 yang lebih baik. Nah, saya pikir ini sebagai sebuah langkah yang sangat penting untuk kita baca, untuk kita ulas, untuk kemudian kita diskusikan berikutnya. Dan yang terakhir, ya, apa yang harus kita lakukan untuk 2024? Pertama, kita mesti sadar bahwa perjuangan mewujudkan sebuah gagasan itu membutuhkan militansi intelektual. Jadi kita harus sering, ya, berinteraksi dengan tokoh-tokoh, dengan intelektual, dengan para akademisi, dengan peneliti, dengan ulama, dengan politisi itu sendiri untuk menghimpun sebuah kekuatan yang menjadikan intelektual kita itu dapat bekerja maksimal, bukan sekedar mencari ya keuntungan pribadi, tapi untuk mengubah bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Yang kedua, kita harus perjuangkan itu dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan kita harus memiliki kekayaan dialektika berpikir. Ya, kalau kita ditantang siap berdebat, oh siap, masuk detail, siap, masuk detail gitu ya. Jadi tidak kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang justru menjadikan kita sendiri bingung harus mengatakan apa gitu. Nah, politik hakikatnya itu tidak butuh payung cantik yang berusaha melindungi wajah berkosmetik tebal dan untuk tidak luntur karena panas dan hujan. Nah, itu sia-sia saja. Artinya manusia itu sebenarnya tidak suka dengan pencitraan, tetapi suka dengan pembuktian. Jadi politik 2024 itu akan dipilih atau diisi oleh orang-orang yang memang siap dengan agenda pembuktian, bukan agenda pencitraan. Berubah ya, zaman pasti akan berubah, masyarakat akan semakin cerdas, tetapi itu tadi tetap upaya untuk menjadikan melek masyarakat atau publik bahwa mereka harus melihat orang yang bisa membawa agenda pembuktian, bukan pencitraan. Dan yang terakhir, politik bukan sesuatu yang harus kita hindari, karena saat ini wajahnya mungkin tidak beraturan atau tidak bersih, tidak terkondisi dengan baik, tapi politik adalah soal kemaslahatan bagi publik. Maka kita harus ikut andil, ikut berkontribusi bagaimana Indonesia sepi dari kegaduhan dan keonaran yang penuh intrik dan membuang-buang waktu, energi, dan mengorbankan masa depan. Ini adalah langkah yang harus kita upayakan dan yang sangat kunci ya, bagaimana umat Islam bisa menjadi sebuah kekuatan yang dia tersusun seperti soft-soft. Ya, kalau sholat itu soft disebut soft ya, barisan. Kita ini masih, kalau bahasa E.F. Saifullah Fatah itu masih, kita umat Islam ini besar tapi masih berupa kerumunan, belum menjadi sebuah barisan. Betapapun banyaknya orang, tapi kalau dia berkerumun, dia tidak akan bisa menghadirkan sebuah perubahan. Tetapi betapa sedikitnya pun kelompok manusia yang di sana ada gagasan, di sana ada visi, ada komitmen, sehingga membentuk sebuah kekuatan barisan, insya Allah sedikit orang inilah yang nantinya akan bisa menghadirkan perubahan Indonesia di 2024. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga puluh sampai 60 menit ke depan kita
diskusi. Tapi sebelum diskusi ini, karena saya melihat di layar proyektor kita ada salah satu yang cukup mengundang tanda tanya, ada juga mantan senator kita, Abang Syarifudin Attosoge. Mungkin kami bisa memberikan waktu kepada beliau 5 menit untuk memberikan tambahan informasi mungkin bagaimana konstelasi politik di pusat pada tahun 2024 ke depan. Abang bisa menangkap? Ya, Assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih yang saya hormati Pak Imam Nawawi, kemudian Ustadz Usman Mambang, dan dua senior saya yang sudah pasti luar biasa, Bang Anwar Puageno dan Bang Ahmad Atang. Ini alhamdulillah saya tidak banyak, alhamdulillah sudah banyak dikupas. Mohon maaf karena waktunya kita berbeda sehingga saya baru masuk di materi pertengahan mau akhirnya Bang Anwar. Mungkin dari saya ini memang sangat menarik ketika saya lihat meneropong Indonesia di tahun 2024. Bayangan kita, bayangan para politisi pasti sama, 2024 pasti hajatan politik. Dan memang satu aspek yang mempengaruhi seluruh aspek adalah aspek politik. Karena itu bagi saya ketika meneropong 2024, kita tidak hanya bicara politik di 2024, tapi kita bicara memotret politik di 2020, 2021, 2022 sampai 2024. Karena itu mungkin saya ingin kita melihat kondisi bangsa hari ini di 2020, kemudian 2021, kita tidak hanya melihat dari sisi dari nasional, tapi juga kita melihat politik secara internasional. Di mana positioning Indonesia saat ini. Itu yang pasti kita juga menelaah, sehingga kemudian ini menjadi catatan penting menuju 2024. Kita hari ini berada di tengah-tengah gejolak politik global. Ada kubu kemudian yang bertarung hari ini, baik itu secara politik maupun lebih kental adalah pertarungan ekonomi hari ini. Nah, ini yang bagi saya penting untuk kita menelaah untuk menentukan 2024 itu seperti apa. Karena bagi saya kalau kita bicara politik lebih mendalam, maka saya selalu berdiskusi beribaratkan kita mulai dari mana sih sebenarnya? Ibaratnya telur dan ayam. Telur duluan apa ayam duluan? Artinya bahwa kondisi bangsa hari ini kita mau bertanya, apakah para elit politik yang memulai ataukah masyarakat yang memulai? Karena itu sekali lagi politik tentunya paling utama adalah sosok simbol di atas. Yang ini yang akan menentukan segala macam kebijakan bangsa ini. Karena itu saya tidak terlalu panjang, cuman saya ingin mengingatkan bahwa jangan lupa bahwa 2021, 2022 itu juga ada hajatan politik yang insya Allah mudah-mudahan kalau diketuk palu perubahan undang-undang maka ada pemilu lokal. Maka kemudian secara politik kita juga harus berpikir bagaimana langkah umat Islam di NTT, umat kita di NTT untuk pemilu lokal kita seperti apa. Saya pernah berdiskusi dengan beberapa senior terkait dengan ini. Saya membayangkan suatu saat NTT harus
juga dipimpin oleh tokoh umat yang hari ini mungkin saya sepakat dan lebih bersepakat ketika Bang Anwar menjadi sosok kita di situ. Jadi hanya kemudian mudah-mudahan Bang Anwar pun siap untuk menerima keinginan dari umat untuk kemudian berada di putaran eksekutif provinsi. Karena bagi saya ketika pemilu lokal itu terjadi di 2022, peluang besar untuk umat Islam bisa berada di eksekutif minimal posisi kedua di NTT itu sangat terbuka. Kenapa? Karena ini secara serentak. Saya yakin bahwa di beberapa kabupaten di NTT itu memiliki figur-figur tokoh umat yang ada yang bisa bertarung di beberapa kabupaten. Misalnya di Kabupaten Ende, di Kabupaten Alor, di Kabupaten Flores Timur, kemudian di Lembata. Ya saya dengar-dengar juga senior kita Pamat Atang mau maju di Lembata. Kita doakan semoga bisa berhasil. Jadi kalau kemudian ini berjalan, saya pikir mudah sekali kemudian kita mengkonsolidasikan gerakan umat. Karena itu penting, saya setuju beberapa pendapat termasuk Pak Imam Nawawi tadi sampaikan bahwa saya setuju. Kemudian tokoh-tokoh umat, para dai-dai harus kemudian sudah mulai harus berani berbicara tentang politik. Harus berani memberikan edukasi politik. Karena kalau kita memberikan edukasi politik ketika ada hajatan politik, maka menurut saya semakin tinggi apatis daripada masyarakat untuk menerima edukasi daripada siapa saja. Karena pasti muatan kepentingannya tinggi. Nanti saya sering sampaikan kepada para ustadz itu, tolong dimasukkan edukasi politik dalam setiap materi-materi yang akan disampaikan kepada umat. Kenapa? Itu sangat-sangat kemudian mempengaruhi gerak kebijakan daripada bangsa ini, baik itu secara nasional maupun di tingkat lokal. Bapak-bapak semua, ustadz semua yang saya hormati, mungkin saya sedikit beberapa hal ini mungkin sekedar mengingatkan dan memberikan satu dua informasi. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lagi, akan lebih panjang lagi. Apa yang kita harus lakukan ketika misalnya 2020 ini akhir atau menuju di 2021 ketika kondisi bangsa semakin semakin tidak menentu. Ini kita juga harus berpikir apa yang harus kita lakukan ketika di 2021 itu kondisi bangsa semakin tidak bagus, baik dari sisi politik maupun kemudian dari ekonomi, dan sudah pasti sosial akan berpengaruh. Jadi ini menurut saya hari ini krisis politik sudah muncul. Kemarin kalau krisis kesehatan, kemudian masuk kepada krisis ekonomi, krisis sosial, dan hari ini krisis politik juga sudah muncul dengan hari ini disahkannya undang-undang yang kemudian menjadi problem di masyarakat. Ini krisis politik sudah sangat muncul di bangsa kita ini. Karena itu penting untuk kita meneropong mulai dari ini 2021 apa yang kita harus lakukan dengan kondisi ini. Saya sering bertanya begini, ketika di 2000 ada satu contoh kecil seperti ini. Mohon izin para senior. Ketika disahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 terkait dengan terkait dengan COVID, ya, terkait dengan COVID, di salah satu pasal, saya mudah-mudahan saya tidak salah, pasal 78 kalau tidak salah, itu kemudian dalam rangka COVID ini kemudian menyelamatkan ekonomi, maka pasal 28 mohon maaf, dalam rangka menyelamatkan ekonomi, maka semua sumber daya keuangan yang ada di Indonesia akan digerakkan untuk menanggulangi problem ekonomi ini. Termasuk tidak berlakunya undang-undang desa terkait dengan dana desa. Saya berpikir ketika ini terjadi di 2021 tidak normal, maka kemudian saya berpikir kalau misalnya dana desa ini tidak turun ke masyarakat, apa yang terjadi di desa? Kalau kondisi kemarin ketika desa-desa diberikan bantuan yang variatif itu sudah memberikan kecemburuan sosial,
Apalagi kalau hari ini dana desa tidak sampai ke masyarakat. Nah, ini salah satu contoh yang mungkin kita harus berpikir mengantisipasi semua problem-problem yang terjadi dan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk lebih dini melihat kondisi bangsa ini dan siap untuk bisa berpikir bagaimana cara kita menanggulangi persoalan-persoalan ini sehingga tidak terjadi gejolak sosial yang semakin besar di masyarakat. Ini mungkin sedikit dari saya, mohon maaf kurang dan lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai kita menemukan apa yang terjadi di sini. Kalau saya lihat ini terjadi bagaimana mereka mulai berdagang hanya sukses. Ini menurut saya Cina positifnya. Kalau lihat mereka bisnis sukses, dagang bulan, hidup hemat. Ini saat itu banyak sampai, banyak pesta, dari sedikit peduli, tapi hutang bank, potong ayam kami, begitu. Yang kedua peradaban, peradaban cinta tertua di dunia, salah satu tertua di dunia. Ketika penguasa mereka berkobar-kobaran, mungkin Nabi suruh kita nggak ada yang juga, tapi terkenal, obat terkenal itu tidak. Sebagian kita memang membenci Cina sebagai oknum ya, tapi sebagian Cina yang mau di kampung kami juga ada satu Cina ya simpan di berobat diare itu paling menang. Kita ke puskesmas, dokter, apotek, tidak dapat dibawa biasa dalam hal tertentu bersih namanya. Karena itu dan kalau menjaga COVID akrab kami. Keluar dari beberapa yang kecil, kita semua harus stop. Karena itu Amerika kita tidak tergantung. Mereka tahu Indonesia. Report seterusnya itu Amerika. Kemudian sekarang, itu menurut saya daripada kita sibuk menyalahi kondisi kita, agar kita memperkuat posisi kita, ekonomi kita diperkuat, ya. Politik juga harus kita kuasai, kita masuk ke semua, sehingga bisa berwarna. Kalau hanya habis bicara mengecap pemerintah politik, Allah bisa. Kita harus masuk baik dari partai Islam, partai nasionalis, semuanya harus masuk. PDI Perjuangan masuk dari sana. Ini kekuatan kita. Karena itu menurut saya itu tidak penting, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk berkompetisi bertahap Indonesia yang begini. Harus adil, aman. Persoalan kita ini kita lihat lagi. Ada pertanyaan saya tambah, misalnya kalau pilkada DKI antara Ahok dan Anies. Kalau Ahok ke Islam, kalau ke Cina, pikir ribut. Ini kan kita lihat pada soal ke Cina itu bahwa terjadi dalam Muslim. Tapi kalau sebaliknya, ini sebenarnya bukan soal antara agama. Bagaimana soal mengatur pemerintahan itu dari kemudian bagaimana aspirasi manusia. Itu hanya dengan kemandirian posisi tawar presiden pemerintahan kuat siapapun. Jangan dikira-kira Islam tidak konflik. Sesama Islam tidak konflik di negara yang ada di Palestina. Itu bagaimana fakta dan Hamas itu Mahmud Abbas dan Ismail Haniyeh. Malaysia hubungan juga antara Mahathir Pak sikap dengan Malaysia ini itu tak politik. Itu Indonesia dari Indonesia. Kalau memang ketergantungan saling dengan negara lain pasti. Negara dunia ini sudah mundial. Tidak bisa terbatas dan tegas karena alasan ketergantungan. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa. Karena itu menjadi kepentingan negara-negara besar. Karena itu pilihan saya yang berbeda daripada kita anti Cina seperti
Ada sebagian umat Islam, kelompok cendekiawan, kelompok usaha yang mengambil garis justru bersama-sama di sini. Bersinergi untuk membangun itu. Itu lebih positif. Tapi sepanjang menurut kaidah yang kita beri garis ini sesuai dengan konstitusi bersama dan dari Islam kita kemudian diberi maka tidak masalah. Yang kedua terkait dengan kami. Saya ada jawabannya. Kenapa kami bukan kita? Dari segi namanya. Nah, kita harus tahu arti nama ini. Ini kan program Dolce sendiri, yang bernama itu adalah kalau kita, mungkin mereka tidak tahu, mereka kira kita tidak. Kesatuan Indonesia tetap aman. Tidak ada pesan kontrol atau kekuatan berdirinya. Itu versi saya. Kesatuan Indonesia tetap aman. Tetap apa di ngomong begitu. Dan karena itu kami kesatuan aksi menyelamatkan Indonesia. Dari kita sepakat negara demokrasi, kami sebagai kekuatan sipil society tidak boleh tidak boleh digunakan. Karena dia menjadi kekuatan pengontrol bagi pemerintah. Kenapa? Karena koalisi partai politik pendukung pemerintah terlalu kuat di DPR, sehingga apa saja kemauan pemerintah pasti didukung. Siapa yang kontrol? Tinggal PKS, dan kadang-kadang tidak semua juga dia kontra, tidak ada oposisi. Demokrat kadang-kadang di sana, kadang-kadang di sini. Gerindra yang dulu bilang Indonesia akan hilang 2023, masuk juga di sana. Kadang-kadang umat dan masyarakat bingung. Siapa tokoh kami? Siapa partai yang berdiri tegak berhadapan dengan pemerintah? Karena demokrasi yang sekarang itu mensyaratkan kekuatan oposisi untuk mengontrol. Karena itu sepanjang kami tetap berdaya konstitusi, niatnya baik untuk mengoreksi dugaan-dugaan penyimpangan oleh pemerintah, penting. Asal niatnya tidak bertendensi untuk menjatuhkan. Karena kita pengaruh, pasti punya pengaruh. Di 2024, umat masyarakat melihat kalau poin-poin perjuangan kan kita lihat juga tuntutan kami sejalan dengan apa menjadi keinginan masyarakat aspirasi umat dan bangsa ini. Maka 2024 pasti berpengaruh terhadap partai-partai politik. Itu kami Golkar kami benar. Kami bukan kami Golkar, kami yang kami benar. Bisa suara kita ini terlihat. PDIP dan partai sebenarnya mereka sendiri dan kekuatan oposisi, kekuatan yang kritis, mengkritis pemerintah. Penting. Karena kalau tidak, partai-partai yang sekarang yang kira-kira sekarang yang mampu, mereka akan panen pada 2024. Karena itu kami sudah mengatur harapan relasi Indonesia pada 2024. Jadi kita berharap agar pemerintah tidak harus mengambil tindakan represif, membungkam kekuatan society yang tujuan baik untuk menegakkan NKRI, Pancasila 45 dan juga keadilan di negeri. Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik. Saya beri kesempatan terakhir karena ini waktu sudah lebih dari jam 10 malam untuk berbicara kita yang ada di Jakarta. Di Manawi itu masih bergabung. Ya, kami beri kesempatan kepada Ustaz kurang lebih 5-7 menit untuk memberikan tanggapan. Setelah itu kita akan ke daripada narasumber kita pada malam ini, dan saya mohon maaf untuk mendengar soalnya dari jauh tidak akan memberikan kesempatan. Dan sekarang jawab respon atau jawaban terakhir dari pemateri kita dari Imam Awam. Baik, terima kasih. Luar biasa tadi jawaban dari 3 senior kita semua. Bagi kita yang senantiasa berusaha untuk menjadikan Indonesia lebih baik, sebenarnya apakah Indonesia akan dikuasai oleh
negara manapun itu tergantung pada apakah kita rakyat Indonesia memiliki gagasan yang lebih superior dari gagasan-gagasan negara manapun juga. Secara historis Indonesia ini pernah dijajah 3,5 abad oleh Belanda. Dalam masa penjajahan yang begitu panjang, Indonesia ini ternyata tidak punah, bahkan eksis menjadi sebuah negara. Ini berarti Indonesia secara kultur, secara kerakyatan memiliki kekuatan besar. Dalam konteks ini adalah gagasan untuk senantiasa menjadi warga negara atau negara yang bersatu. Maka persatuan kita ini menjadi sebuah kekuatan yang sangat penting. Apapun isu yang hadir di dunia internasional maupun nasional, itu jangan pernah menjadikan kita mudah menjadi orang yang dipecah belah, diadu domba dan sebagainya. Jadi gagasan. Yang kedua, kita bisa lihat bahwa hari ini adalah era terbuka. Cina, kita tahu, Cina itu seperti apa sesungguhnya. Dalam konteks ekonomi, bisa kita lihat dia sebagai sebuah kekuatan baru yang bahkan coba untuk menantang Amerika. Tapi dalam konteks ideologi, politik, kita bahkan dunia sama sekali akan sulit untuk menerima gagasan-gagasan mereka. Ya, karena memang pertama secara kultur tidak relevan dengan kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua, secara historis kita juga punya traumatik sejarah yang begitu mendalam terhadap apa yang menjadi ideologi politik partai Cina itu sendiri. Yang ketiga, misalnya Eropa dan Amerika, itu juga sama. Kedua benua ini memang pernah menjadi begitu unggul ya dalam konteks global, tapi saat sekarang itu sudah masuk ke ya seperti kurva, dia sudah masuk ke edisi puncak sehingga dia harus turun. Sama seperti anak muda yang naik gunung, kalau sudah di puncak ya setelah foto-foto segera turun. Kalau tidak turun kelaparan bahaya, kan begitu. Nah, artinya Amerika dan Eropa itu tidak akan lagi bisa menjadi kekuatan besar. Terlebih kalau kita lihat konteks bagaimana menangani COVID. Itu korban di Eropa sangat berjatuhan. Kalaulah Eropa dan Amerika itu punya kekuatan ilmu, sains dan teknologi yang betul-betul kuat, semestinya masyarakat mereka adalah yang paling sehat. Negeri mereka adalah yang paling aman. Tapi faktanya justru banyak masyarakat mereka yang tumbang, bahkan kemudian mengalami krisis. Dan saat ini Italia itu dihantam oleh gelombang baru COVID-19 itu sendiri. Jadi ini fakta yang penting untuk kemudian kita perhatikan. Dari sisi keluarga, Eropa ini kalau tidak segera berubah, berbenah dalam konteks bagaimana mengatur hubungan ya, hubungan manusia dalam konteks ini adalah keluarga. Kalau mereka masih menggunakan hubungan bebas itu sebagai sebuah kultur, maka mereka akan punah secara perlahan dan itu sudah mulai terlihat. Oleh karena itu di Eropa sudah mulai banyak kompensasi ataupun insentif yang disiapkan untuk anak-anak muda yang mau berketurunan. Nah, ini artinya mereka dalam konteks itu aja sudah menyadari bahwa mereka akan tumbang karena pilihan-pilihan hidup atas pikiran-pikiran mereka itu sendiri. Jadi apalagi politik ya. Kalau kita lihat kasus terbaru misalnya Silvia Romano yang istilahnya kedapatan ditangkap oleh Sudan, kemudian Italia minta tolong Turki untuk bisa dibebaskan, kemudian Silvia Romano pulang ke Italia dengan kondisi masyarakat Italia, Perdana Menteri bahkan Presiden siap menyambut dengan narasi-narasi yang kemudian siap untuk menghantam Islam. Tiba-tiba Silvia Romano keluar dari pesawat dalam kondisi menggunakan hijab. Ini membuat Eropa sangat terperangah. Dari masyarakat Eropa sekarang adalah masyarakat yang rasional, dan dalam kerasionalan mereka itulah puncaknya mereka mengalami sebuah kehampaan. Siapa yang bisa mengisi kehampaan itu? Islam, dan Indonesia punya kekuatan itu. Jadi apakah 2024 Indonesia akan dikuasai siapapun, itu tergantung kita hari ini. Apakah gagasan kita bersama Islam itu siap untuk kita angkat menjadi sebuah gagasan yang superior ya dibanding dengan apa yang ada di negara-negara lain. Nah, ini yang menjadi persoalan dan PR kita. Bagaimana kita menjadi bangsa yang superior secara gagasan. Indonesia ini adalah negara yang hebat. Kalau sejarah mengatakan Indonesia dijajah oleh Belanda, kita bisa katakan ke Belanda, Anda sampai hari ini bisa menjadi negara maju, itu karena kebaikan bangsa Indonesia. 350 tahun nenek moyang kalian itu mengambil makan harta dari bangsa kita. Itu akan bisa membuat superior kita tumbuh dan seterusnya. Nah, terkait dengan kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, ya saya pikir
sebagai sebuah gerakan moral, ini adalah respon tanggung jawab, ya, bahwa kemudian dalam konteks politik mereka dipandang begitu apa istilahnya ya, begitu penting untuk dikendalikan misalnya oleh pihak yang lain, maka itu adalah satu hal yang menunjukkan bahwa sebenarnya apa yang disebut dengan gagasan moral itu sangat penting. Sekali gerakan ini bisa masuk dan disadari oleh warga masyarakat kita, maka perubahan Indonesia itu bisa terwujud. Nah, inilah mungkin yang menjadikan kenapa kami itu menjadi sentral isu politik kita saat ini. Saya pikir itu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali. Rupanya saya pikir ini akan berjalan monoton, tapi karena lebih dari orang yang sudah super tua, seperti disampaikan oleh Dr. Imam Nawawi tadi, kalau kita dengan video bahwa bisakah kita menjadikan Islam ini menjadi ide Islam gagasan Islam ini menjadi super. Dan terakhir mungkin bisa memberikan konfirmasi sedikit dari para masyarakat. Saya mengutip pernyataan bahwa meningkatnya kejahatan bukan kelemahan warga, tapi diam dan orang lain. Itu kita harus fokus orang lain mengingatkan ada kejahatan tersebut. Wah, biasa saya kira ke depan ini yang saya ini lebih awal ini kita untuk bagaimana supaya bisa masuk untuk memberikan pengaruh melalui kawan. Karena siapa saja siapa orang yang pasti membutuhkan agar memberikan warna yang lebih baik seperti ketimbang Ustaz berdakwah. Dan saya merasa boleh kita melakukan 2024 tadi. Dan mulai hari ini, umat Islam harus mempersiapkan ini, mengkonsultasikan potensi-potensi untuk 2022-2024, 2023 mungkin SDG, dan 2024 untuk tingkat nasional. Kalau ngomong hadis apa? Mungkin minggu depan. Dalam jawab ini ya. Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi ada di video terakhir, motivasinya sudah Ya, alhamdulillah. Mari kita perkuat silaturahim untuk kita benahi pikiran dan tata gagasan kita, dan selanjutnya mari bangun barisan. Karena dengan barisan itulah kita bisa menjadi kekuatan pengubah yang sesungguhnya. Malam kali ini tadi bahwa kemungkaran atau kebusukan itu bisa berkembang besar menurut karena dia tidak orang baik. Ya, ini salah satu konfliknya. Kemudian jadikan semua orang yang ada ini sebagai lahan dakwah kita. Dari ulama kita, teman-teman. Yang terakhir tadi dari senior kita, pemimpin kita, Bapak Haji Abdul mengatakan bahwa mari kita konsolidasikan seluruh potensi yang dimiliki oleh Islam dalam menonton 2002, 2003 dan 2004. Ya, terakhir kali kita mengatakan bahwa kita menaati gagasan kita. Ya, kita siapkan diri kita konsolidasikan dan kita menyambutnya dengan optimisme. Insyaallah Indonesia akan jaya. Amin ya rabbal alamin. Baik, peserta sekalian, peserta webinar peradaban rokok Indonesia
2024 tidak terasa waktu sudah hampir 22.30 ya. Tadi saya sudah dibisiki oleh komandir utama kita, jadi kita lewat sedikit Pak Dokter. Insya Allah mudah-mudahan webinar pada malam hari ini membawakan bahwa kita pada hari yang lebih baik, keberkahan dan bisa menambah semangat kita dan antara berpikir kita. Dan kita akan menunggu undangan selanjutnya dari DPD Jayapura Kupang dalam rangka menerokok bagaimana Kota Kupang di tahun 2022. Allah Akbar. Saya moderator MC pada malam hari, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya berterima kasih kepada panitia yang melakukan ini. Jamuannya sangat luar biasa. Saya mengerti virtualnya tidak bisa merasakan ya. Abang ya, insya Allah kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Mungkin ada dokter Sumarto yang membeta yang tidak dapat kita minta pendampatnya. Insya Allah kita akan ketemu di lain waktu. Terima kasih sudah Imam Nawawi. Nanti kita bisa ketemu lagi di pertemuan lain Kupang. Mudah-mudahan bisa ada kesempatan untuk kita. Demikian, marilah kita akhiri bersama dengan doa bagi bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya pada Ustaz Anwar. Semoga Indonesia bisa menjadi lebih baik ke depan. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.